we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that give the passion, respect. Oh yeah. Here's to the ones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Safruddin. Saya guru matematika di Mantigan Jombang, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di Mantigan Jombang. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 11 MIPA 8 pada semester ganjil dengan materi barisan geometri. Untuk lebih jelasnya, berikut video uji kinerja praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan kelas 11. Oke. Gimana keadaannya? Sehat? Sudah siap belum untuk menerima materi matematika? Nah, sebelum pembelajaran matematikanya dimulai, dilihat dulu sampah di bangkunya ada nggak. Kalau ada sampah, dibuang terlebih dahulu, dirapikan ya, ditata hatinya supaya siap untuk belajar matematika. Sudah semuanya? Sudah. Bangku sudah bersih? Sudah. Bersih ya. Oke, berarti kalau sudah bersih, sudah siap belajar matematika. Nah, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran di pagi ini dengan doa. Untuk apa? Supaya yang kita pelajari di hari ini kita mendapatkan ilmu yang absen 24 yang memimpin doa. Siapa absen 24? Siapa? Lutfita. Ayo, mana Lutfita? Nah, ayo Pak. Silakan kamu pimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Qur'ani imama. Rabbil Qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya.
Nah, sebelum kita mulai, tadi berdoa sudah ya. Saya ingin mengecek kehadiran kalian di hari ini ya. Nanti silakan bagi yang saya panggil angkat tangan ya, bukan angkat kaki ya, angkat tangan ya. Ya. Bapak. Mbak Aisyah, Nadiro, Mbak Anggi, Mbak Anifa, Mbak Arimbi. Sakit ya? Oh. Mbak Asha, oh. Mbak Atalia, Mbak Asmi, Mbak Cantika, Mbak Dava, Mbak Dewi. Tepuk satu, tepuk dua. Masih ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi barisan geometri. Bukunya dikeluarkan dulu dong. Mana bukunya? Sudah semua? Sudah. Dibuka halaman 15 ya, tentang barisan geometri. Nah, sebelumnya pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang deret aritmatika ya, dimana deret aritmatika itu cirinya adalah memiliki beda. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Apa sih nanti perbedaan dari aritmatika dan geometri? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya ingin bertanya, ya, apa sih barisan geometri itu? Saya. Ya. Barisan geometri adalah pola yang memiliki penggali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Nah, tepuk tangan untuk nah, jadi itu tadi adalah pengertian dari barisan geometri, berarti sudah dipelajari, ya kan? Ya. Nah, terus kemudian sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan tentang barisan geometri. Saya Apa? menghitung pertumbuhan, Terus peluruhan, suku bunga, dan ada apa? Anu apa? Anuitas ya. Nah, tidak apa-apa ya. Berarti belajar di Malang ya. Jadi gini. Jadi kalian belajar matematika, terutama pada materi barisan geometri, itu manfaatnya banyak sekali ya. Nah, salah satunya di kehidupan sehari-hari pada barisan geometri itu adalah satu, menghitung pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Bisa pertumbuhan ekonomi, bisa pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya. Kemudian bisa menghitung peluruhan, ya. Kemudian anuitas, kemudian suku bunga. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, matematika itu mudah, Mbak, ya. Jangan takut. Ya, jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ya, kita belajar bersama-sama ya, harus semangat ya, jangan sampai tidur di pagi hari. Lah itu ada yang tidur masih pagi nih sudah tidur ya. Oke, saya pengen ngecek konsentrasi lagi ya, konsentrasi apa ndak, ini masih pagi ya. Halo ya toh, jangan tidur ya. Oke,
Jadi kalau saya bilang tepuk baru tepuk ya. Ya. Dua. Oke, tepuk satu. Dua. Enak sih. Ini opo. Oke, tepuk tiga. Tiga. Tepuk 13. Tepuk 13 itu apa? Ya, ulang. Enggak. 13. Konsen kan? Nggak konsen. Harus konsentrasi ya. Tepuk satu. Lagi nggak konsen. Nggak konsen. Oke, kalau haus minum dulu silahkan ya. Nggak ada, itu minum nggak apa-apa ya, supaya bisa konsentrasi. Mungkin kurang cairan nggak bisa konsentrasi ya. Oke, sekali lagi. Tepuk satu, dua. Tepuk 13. Satu kali itu 13 itu satu kali ya. Oke, tepuk tangan untuk kelas 11 MIPA 8. Oke, nah, perhatikan. Nah, saya akan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu perhatikan ya. Melalui model problem based learning yang dipadukan dengan metode ceramah, gabungan diskusi, tanya jawab, penugasan, kuisis, berbantuan PowerPoint, interaktif dan video pembelajaran YouTube, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri barisan geometri, menentukan rumus umum suku ke N dari suatu barisan geometri, menentukan suku ke N. Ini adalah indikator pencapaian yang akan kita lakukan pada materi barisan geometri. Satu, ya, kompetensi dasarnya adalah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian IPK-nya, indikatornya adalah menemukan konsep barisan dan deret geometri. Kemudian menganalisis sifat-sifat barisan dan deret, yaitu barisan dan deret geometri. Kemudian mengomentari dan mengevaluasi video pembelajaran dalam menemukan sifat-sifat barisan geometri. Hari ini nanti kita akan belajar secara kelompok, Pak. Ya, secara kelompok sesuai dengan kelompok yang telah saya bagi di pertemuan lalu. Ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya belum? Sudah. Mana kelompok satu? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Oke, maka nanti akan saya kasih namanya lembar kerja peserta didik. Ya, nanti akan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saksikan video pembelajaran yang akan saya putar. Silakan kalian catat jika terjadi masalah atau kendala dalam melihat materi video pembelajaran. Wow. Nah, jadi di sini sudah ada contohnya. Tadi ada pertumbuhan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, ya. Kalian telah menyaksikan video pembelajaran. Nah, tepuk satu. Semangat. Dua. Tepuk dua. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pengen. Ya, tanya apa, Mbak? Bagaimana cara menyelesaikan soal barisan geometri? Bagaimana
cara menyelesaikan soal barisan geometri. Nah, di video pembelajaran tadi, nah, pengertian dari barisan geometri tadi apa sih? Apa? Baris. Pola yang memiliki antara yang tetap untuk setiap suku yang berbeda. Nah, jadi harus diketahui dulu rasionya. Paham nggak? Insyaallah. Paham ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Ya. Bagaimana rumus umum barisan geometri? Nah, rumus umumnya ini ya. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Itu merupakan rumus umum dari barisan geometri. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik di setiap kelompok, ya. Nanti silahkan didiskusikan, duduknya bisa saling berhadapan-hadapan, ya. Silahkan ditata dulu duduknya. Silakan RKPD-nya silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Siap. Ya, silakan bacakan LKPD-nya. Ya, ditulis nama kelompoknya, jangan lupa ya. Oke, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Mencari rasio barisan itu dari rumus 2 dibagi 1 atau 3 dibagi 2 atau 4 dibagi 2 N sama dengan ada yang lagi? Oke ya, jadi dalam diskusi nanti saya akan melakukan penilaian, ya. Melakukan penilaian satu adalah pengetahuan, keterampilan, kerjasama, sosial dan lain sebagainya. Jadi silakan kerjasama sebaik mungkin, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti akan saya bimbing sampai waktu 20 menit depan, ya. Oke. Ada masalah yang nomor 2? Belum ada. Oke, didiskusikan ya. Ini sambil saya nilai. Pernah ada masalah? Dengan kelompoknya. Satu lagi ya, ini aku pertama. Belum. Ya, silakan didiskusikan ya. Oke, nanti setelah kalian berdiskusi, silakan kalian membuat laporan untuk dipresentasikan, ya. Laporannya gimana, Bapak? Laporannya sesuai dengan LKPD saja. Di situ sudah ada formatnya, ya. Silakan bisa diisi sebaik mungkin.
disiapkan nanti untuk presentasi. Nanti akan saya tunjuk satu kelompok untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Alhamdulillah ya, sudah selesai semua? Oke, kita mulai presentasinya. Persiapan nanti akan saya tunjuk siapa yang mempresentasikan masalah pertama. Jadi tadi di situ ada satu masalah dibagi beberapa, ada nanti 3 presentasi ya. Presentasi pertama silahkan kelompok 3. Ayo maju. Ayo maju. Ya semua nggak apa, semua maju nggak apa-apa wes, semua maju nggak apa-apa. Ya, yang penting ada yang nulis, ada yang mempresent. Saya jadi guru. Dilihat LKPD-nya, laporan masing-masing. Silakan kelompok lain mengamati, mengevaluasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD pada pagi hari ini. Masalah: Sri mempunyai selembar kertas, kemudian dia melipat kertas tersebut sehingga menjadi 2 bagian sama besar. Lalu dia melipat kembali kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar, sehingga sekarang ada 4 bagian sama besar. Apa yang diketahui dari masalah? Kelipatan kertas dengan kelipatan 2. Nah, kelipatan kertas Dengan kelipatan 2. dengan kelipatan 2. Nah, itu masalah yang diketahui. Terus yang kedua, Apa yang ditanya dari masalah? apa yang ditanya dari masalah? Kelipatan kertas ke 15. Kelipatan kertas Ke 15. ke 15. Tadi kan lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga, ya, sampai kelipatan 15. Nah, berapa sih kelipatan kertas ke 15 itu ada berapa? Nah, itu yang ada pertanyaan dari kelompok lain, dari kelompok 3 yang paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita duduk ya. Untuk presentasi selanjutnya kelompok berapa ya? Terus kelompok 2 aja lah. Silakan kelompok 2 mempresentasikan masalah berikutnya. Masih ada kaitannya dengan kelompok 3. Nah, kira-kira gimana? Kelompok lain, apakah jawabannya sama dengan kelompok 3 tadi? Sama. Oke, bagus. Ya, dihapus dulu. Ya. Jadi itu kalau dipraktekkan, Sri itu kan melipatnya itu ini satu kertas, terus dilipat menjadi 2, dilipat lagi menjadi 3, terus dilipat lagi sampai dia melipat menjadi sampai lipatan keempat. Nah ini ada lipatan. Tabelnya seperti itu ya. Sama dah. Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi ibaratnya yang dijelaskan kelompok 2 tadi, Sri itu melipat sebuah kertas, dilipat 1 kali, dilipat 2 kali, ya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Misalkan banyak bagian kertas pada lipatan ke-1 adalah 1, maka banyak bagian kertas pada lipatan kedua adalah 2, dan begitu seterusnya. Maka data dapat kita tulis sebagai berikut. Jaringannya 2/1, temukan 4/2, 3/2 yaitu 8/4, 4/3 16/8, 5/4 32/16, 6/5
Itu 64/32. Apakah hasilnya kalian sama dengan kelompok 2? Sama. Oke, kalau sama beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, silakan di kelompok 2. Yang terakhir silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Sini, Pak. Yo, semangat, masih pagi ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengetahuan diskusi tadi barisan geometri. Nah, dari tabel yang sini kita dapat menyimpulkan berarti rumus UF sama dengan A kali R dipangkat N min 1. A adalah suku pertama, sedangkan R adalah rasio, dan N yaitu suku per N dikurangi 1. Contoh soalnya 384 hasilnya adalah 32,168. Nah, ada yang beda jawabannya dan nomor 1. Sama. Mungkin ada yang menanyakan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk selanjutnya, Pak. Tepuk 1, tepuk 2. Masih konsentrasi ya. Jadi dari masalah yang telah kalian kerjakan di LKPD, bahwasannya jika nanti kalian atau sering melipat kertas, di mana lipatan ke-15-nya ternyata jumlahnya adalah 32.768. Ya, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelas 11 semua dilakukan. Nah, oke ya. Kita sudah berdiskusi kelompok, kita sudah mempelajari materi barisan geometri, kemudian presentasi, menganalisa, mengevaluasi. Nah, sekarang apa sih yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Barisan geometri adalah barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Ya, itu kesimpulan pertama. Barisan geometri adalah barisan bilangan di mana apa, Bang? Dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Setelah kita mempelajari barisan geometri, sudah kita ketahui bahwasannya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran atau materi barisan geometri. Salah satunya menghitung pertumbuhan, peluruan, kemudian suku bunga dan anuitas. Nah, sedangkan pengertian dari barisannya bagaimana, kemudian bagaimana cara mengerjakan soalnya, bagaimana cara mencari rasio sudah dijelaskan oleh setiap kelompok, dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 ya, dimana mencari rasio adalah U2/1 atau secara umum adalah UN per UN 1, sedangkan untuk rumusnya adalah U sama dengan H dikali R pangkat N min 1. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, LKPD-nya dikumpulkan. Tapi sebelum kalian mengumpulkan LKPD, di lembar terakhir LKPD itu ada soal latihan. Silakan nanti soal latihan tersebut kalian kerjakan di pondok bagi yang pondok atau di rumah bagi yang kampung ya. Sudah ditulis belum? Sudah. Oke, kalau sudah ditulis silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya.
Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa tugas individu PR-nya atau PP pekerjaan pondok yang dibuat latihan. Insya Allah soalnya tidak jauh beda dengan pembahasan tadi ya, pada waktu presentasi. Nomor 1, 2. Nomor 1, 2. Semosi. Ya. 3. Nomor 4. Nomor 13. Nah, nomor 1 kelas 11. Oh ya, biasain. Oke. Kita harus merefleksi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira refleksi dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Refleksi. Apa refleksinya? Belajar matematika menyenangkan. Bagus ya. Oh, apalagi gurunya baik hati. Oke, belajar matematika menyenangkan. Apa lagi refleksinya? Ya, belajar barisan geometri itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kan? Ya. Apa? Pertumbuhan, urutan, ya, bank detail, dan sukunya. Apa lagi? Materinya sangat mudah dimahami. Terus apa lagi, ada lagi nggak? Apa? Menggunakan video pelajarannya Jadi cepat paham. Jadi menggunakan video pembelajaran itu lebih cepat paham. Ada lagunya juga. Biar tidak jenuh, biar tidak sumpah, biar kalian bisa enjoy. Biar tidak tidur. Dan ya, karena kita sudah merefleksi juga, ya mulai dari belajar matematika enak, pelajarannya itu menyenangkan, pelajaran sudah dipahami ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke materi deret geometri. Ingat, deret geometri juga masih ada kaitannya dengan barisan geometri. Juga ada masih kaitannya, ada rasio ya dan lain sebagainya. Silakan nanti kalian pelajari apa sih deret geometri itu, apa sih atau rumusnya bagaimana cara menyelesaikan deret geometri itu. Silakan bisa dipelajari ya untuk pertemuan berikutnya. Faham tuh? Benar. Ya. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, karena waktu juga sudah habis kan, kita 2 jam pelajaran ya. Marilah kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama supaya apa yang kita pelajari, terutama materi matematika ini, kita mendapatkan ilmu yang baik. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa bisa dikerjakan, tetap semangat. Ingat, matematika itu mudah. Matematika itu menyenangkan. Segala sesuatu yang ada di dunia pasti tetap bisa dikerjakan. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.